Om Swastiastu. Kami di sini akan mempresentasikan proyek UAS pengantar sistem informasi, yaitu proposal tentang setia. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Rangga Aditya dengan NIM 2424050017. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurahsaya Aditya Dinata dengan NIM 2424050014. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada latar belakangnya. Latar belakangnya, menolong sesama merupakan suatu tindakan yang mencerminkan kepedulian dan rasa empati terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menghadapi kesulitan atau tantangan yang memerlukan bantuan dari pihak lain, baik dalam bentuk materi, fisik, maupun emosional. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, rasa kepedulian terhadap sesama seringkali terkikis oleh individualisme dan kesibukan masing-masing individu. Menolong sesama merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Bahkan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sering menolong sesama cenderung lebih bahagia dan merasa hidupnya lebih bermakna. Yang di sini saya akan menjelaskan nama usaha dan gambaran umum usaha. Di sini namanya adalah Setiam, atau singkatnya Semeton Tolong Tiang. Aplikasi ini adalah platform terpadu yang menghubungkan orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan orang yang bersedia membantu, baik dalam hal kebutuhan sehari-hari maupun darurat. Adapun fitur utamanya permintaan bantuan lokal, penawaran bantuan, notifikasi urgensi, fitur darurat SOS, fitur bahasa dan budaya lokal. Yang pertama ada tampilan berandanya, ada desain, menu utama, minta bantuan, beri bantuan, peta bantuan, dan notifikasi. Yang kedua ada halaman minta bantuan. Di sini ada desain, jenis bantuannya, deskripsi, lokasi, urgensi, dan tombol kirim. Yang ketiga ada halaman beri bantuan. Di sini ada desain, jenis bantuan, lokasi, tombol bantu sekarang, filter, peta interaktif. Yang keempat ada tampilan profil pengguna, desain, data diri, riwayat bantuan, pengaturan privasi. Kelima ada fitur notifikasi darurat atau SOS. Ada desainnya, tombol SOS merah. Fungsinya memancarkan permintaan darurat ke sukarelawan atau layanan darurat terdekat. Dan respon cepat, muncul peta yang menunjukkan bantuan yang sedang menuju lokasi pengguna. Yang keenam ada menu navigasi. Ada beranda, minta bantuan, beri bantuan, profil, dan pengaturan. Yang ketujuh ada nuansa warna dan simbol, palet warna, font, simbol budaya Bali. Kedelapan ada animasi lembut, transisi halaman, dan interaksi. Yang kesembilan ada gamifikasi dan penghargaan. Di dalamnya ada desain dan leaderboard lokal. Adapun kelebihannya, peningkatan solidaritas komunitas. Aplikasi ini akan mendorong kebersamaan dan solidaritas masyarakat Bali melalui interaksi saling membantu yang lebih terkoordinasi, mengaktifkan peran masyarakat lokal secara langsung. Bantuan tepat dan selanjutnya bantuan tepat sasaran dan dukungan darurat. Fleksibilitas dalam menyediakan bantuan, kolaborasi dengan organisasi lokal, penghargaan dan gamifikasi, penyesuaian budaya lokal. Adapun kekurangannya juga ketergantungan pada partisipasi pengguna. Aplikasi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Jika hanya sedikit orang yang mau terlibat, fungsi bantuan tidak akan berjalan maksimal. Yang kedua ada keamanan dan verifikasi pengguna. Ada risiko terkait kepercayaan di mana pengguna yang membutuhkan bantuan mungkin khawatir soal keamanan saat menerima bantuan dari orang asing. Yang kelima, kesulitan dalam manajemen permintaan bantuan massal. Dalam situasi krisis besar seperti bencana alam, jumlah permintaan bantuan yang sangat besar bisa menjadi aplikasi dan mengurangi efektivitas dalam merespon kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada metode pemasaran. Yang pertama, sasaran produk. Sasaran produk dari sistem menolong sesama seperti Setiang dapat dirancang untuk mencakup berbagai aspek, mulai dari manfaat sosial hingga berkelanjutan jangka panjang. Berikut adalah beberapa sasaran produk yang dapat membantu memberikan dampak maksimal. Yang pertama ada sasaran sosial, yaitu meningkatkan solidaritas, membudayakan nilai gotong royong, dan mempererat hubungan sosial antar individu maupun komunitas. Mengurangi ketimpaan sosial, mempermudah akses bantuan bagi masyarakat yang terpinggirkan atau kurang beruntung. Yang kedua ada sasaran teknologi. Kemudahan bagi pengguna, membuat sistem yang ramah pengguna, ringan, dan dapat diakses oleh semua kalangan termasuk masyarakat di daerah terpencil. Yang kedua ada konektivitas yang efektif, menghubungkan pemberi bantuan dengan penerima bantuan secara efisien. Yang ketiga ada sasaran ekonomi, efisiensi penyaluran bantuan, mengurangi biaya administrasi atau distribusi yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan tradisional. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat, mendorong keberlanjutan dengan memberikan bantuan yang berorientasi pada pemberdayaan, contohnya pelatihan kerja, dan modal usaha. Ada selanjutnya bantuan tepat sasaran dan dukungan darurat, fleksibilitas dalam menyediakan bantuan, kolaborasi dengan organisasi lokal, penghargaan dan gamifikasi, penyesuaian budaya lokal. Adapun kekurangannya juga ketergantungan pada partisipasi pengguna. Aplikasi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Jika hanya sedikit orang yang mau terlibat, fungsi bantuan tidak akan berjalan maksimal. Yang kedua ada keamanan dan verifikasi pengguna. Ada risiko terkait kepercayaan di mana pengguna yang membutuhkan bantuan mungkin khawatir soal keamanan saat menerima bantuan dari orang asing. Yang kelima, kesulitan dalam manajemen permintaan bantuan massal. Dalam situasi krisis besar seperti bencana alam, jumlah permintaan bantuan yang sangat besar bisa memandiri aplikasi dan mengurangi efektivitas dalam merespon kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode pemasaran. Yang pertama, sasaran produk. Sasaran produk dari sistem menolong sesama seperti Setiang dapat dirancang untuk mencakup berbagai aspek, mulai dari manfaat sosial hingga berkelanjutan jangka panjang. Berikut adalah beberapa sasaran produk yang dapat membantu memberikan dampak maksimal. Yang pertama ada sasaran sosial, yaitu meningkatkan solidaritas, membudayakan nilai gotong royong, dan mempererat hubungan sosial antar individu maupun komunitas. Mengurangi ketimpaan sosial, mempermudah akses bantuan bagi masyarakat yang terpinggirkan atau kurang beruntung. Yang kedua ada sasaran teknologi. Kemudahan bagi pengguna, membuat sistem yang ramah pengguna, ringan, dan dapat diakses oleh semua kalangan termasuk masyarakat di daerah terpencil. Yang kedua ada konektivitas yang efektif, menghubungkan pemberi bantuan dengan penerima bantuan secara efisien. Yang ketiga ada sasaran ekonomi, efisiensi penyaluran bantuan, mengurangi biaya administrasi atau distribusi yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan tradisional. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat, mendorong keberlanjutan dengan memberikan bantuan yang berorientasi pada pemberdayaan, contohnya pelatihan kerja, dan modal usaha. Yang keempat ada
sasaran pendidikan dan kesadaran. Edukasi masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membantu sesama dan menciptakan budaya berbagi. Yang kedua ada informasi yang akurat, memberikan informasi terpercaya terkait kebutuhan penerima bantuan. Dan yang terakhir ada sasaran lingkungan. Bantuan berbasis keberlanjutan mengintegrasikan solusi yang ramah lingkungan seperti bantuan dalam bentuk produk daur ulang atau barang yang mendukung zero waste. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi digital marketing yang terdiri dari media sosial dan website aplikasi. Yang kedua, strategi komunitas, yaitu kolaborasi dengan organisasi sosial yang mengadakan acara bersama seperti penggalangan dana atau webinar tentang menolong sesama. Yang ketiga ada strategi event dan aktivasi, yaitu kampanye sosial yang menyelenggarakan kampanye terkait seperti Bulan Peduli Setia untuk mendorong donasi atau aksi sosial. Dan selanjutnya, kesimpulan. Aplikasi ini merupakan solusi inovatif yang memanfaatkan kekuatan komunitas lokal untuk saling membantu. Dengan integrasi budaya dan pendekatan berbasis lokasi, aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bali dalam hal kesejahteraan sosial dan keselamatan. Setiang bisa menjadi alat yang sangat berharga bagi masyarakat Bali untuk menciptakan jaringan sosial yang lebih kuat dan respon cepat dalam menghadapi situasi kritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun saran dari aplikasi sistem Setiang ini, sistem Setiang harus dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi dan keberlanjutan. Platform digital dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan baik dalam bentuk donasi uang, barang atau tenaga. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan seperti dengan menyediakan laporan penggunaan dana dan memastikan bantuan sampai ke penerima yang tepat. Kolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga sosial dan pihak swasta dapat memperluas jangkauan serta efisiensi program. Selain itu, pemberdayaan menerima bantuan melalui pelatihan keterampilan dan edukasi akan mendorong mereka menjadi mandiri, menciptakan efek jangka panjang yang positif. Evaluasi berkala serta integrasi teknologi modern seperti untuk kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu ada gambar dari tabel anggaran biaya, gambar logo, dan gambar tampilan aplikasi. Sekian presentasi dari kami ucapkan Om Santi Swastiastu.